Halo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Abal. Kayaknya lagi sepi banget ya berita-berita tentang transfer selain Ricardo Calafiori yang ke Arsenal. Tapi kita nggak akan bahas itu. Gue mau ngebahas satu topik yang menurut gue ini cukup menarik dibahas ya, yaitu kebangkrutan dari Girondins de Bordeaux. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Tapi sebelum itu, biar gak serius-serius amat, santai gitu, karena kita sambil ngopi dulu ya. Bukan sponsor. Tapi kalau mau sponsorin juga gak apa-apa sih. Let's go! Oke, Girondins de Bordeaux. Ya, jadi ini salah satu klub asal Prancis. Buat pecinta sepak bola di tahun 2000-an, 90-an, pasti kenal banget sama klub yang satu ini. Karena Girondins de Bordeaux itu salah satu klub yang kaya akan sejarah di Liga Prancis. Mereka itu menangin gelar juara Ligue 1 itu 6 kali. Jadi lumayan banyak ya. Dan dulu Bordeaux itu salah satu supplier pemain-pemain terbaik di dunia. Kayak Zidane, Vicente Lizarazu, bahkan pemain Real Madrid Aurelien Tchouameni sama Jules Koundé itu pernah main di Bordeaux dua-duanya tuh, jebolan akademi lagi. Kalau Zidane kan cuma sempat numpang lewat doang kan sebelum dia ke Juventus. Tapi Bordeaux itu salah satu klub besar loh di Prancis. Dan mereka tuh mengalami banyak banget masalah ternyata. Banyak banget masalah di pertengahan tahun 2010-an. Padahal sebelumnya mereka masih menjadi salah satu klub raksasa lah. Ya, maksudnya dia klub besar gitu. Bukan klub ece-ece, dia klub besar. Jadi dulu tuh kalau di Prancis, klub besarnya tuh ada Lyon, Olympique Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne. Nah, 4 ini nih yang selalu bersaing di papan atas. Kadang-kadang Lille masuk ya, cuma Lille ini nggak konsisten ya. Seringnya 4 ini. Oh, sama AS Monaco, lupa. AS Monaco itu konsisten jadi klub besar dari dulu sampai sekarang ya. Nah, Bordeaux sama Saint-Étienne yang nggak ada kan di Ligue 1 sekarang, karena dua ini kan degradasi. Duluan Bordeaux sih, baru Saint-Étienne. Tapi Bordeaux ini ngenesnya itu bangkrut sekarang. Bangkrut loh. Benar-benar bangkrut, dan mereka udah mencabut lisensi profesional mereka. Jadi mereka tuh melepas status mereka sebagai klub profesional jadi klub amatir. Nah, kok bisa sih klub sebesar Bordeaux ini sampai mengalami kebangkrutan? Jadi setidaknya ada 3 alasan yang udah gua tulis di IDN Times. Lo bisa lihat linknya di kolom deskripsi, di kolom komentar juga gua taruh untuk link artikel di IDN Times. Jadi ada 3 sebab nih kalau gua kaji gitu kan dari berbagai sumber. Yang pasti masalah paling utamanya adalah krisis finansial. Jadi Bordeaux ini ternyata mengalami krisis finansial bahkan waktu mereka ngebuka stadion baru. Jadi stadion mereka yang baru tuh Matmut Atlantic. Ini salah satu stadion yang dipakai di Olimpiade Paris loh. Di Olimpiade Paris 2024 stadion ini dipakai buat stadion bola ya. Bahkan waktu di Euro 2016 pun ini juga dipakai ya di salah satu venue-nya. Nah, stadion ini kan baru ya, baru dibuka tahun 2015, dibangun pas April 2012, kapasitas 42.115 dan memakan biaya 183 juta euro atau 3,2 triliun rupiah. Nah, ternyata biaya pembangunan yang mahal ini plus karena stadion baru, stadion bagus, stadion modern, kan biaya operasional tentu saja banyak ya. Kayak misalkan perawatan stadion, perawatan rumput, gaji staf, dan lain-lain. Itu ternyata biayanya itu membengkak dan Bordeaux nggak bisa nalangin itu. Mereka nggak bisa mengatur keuangannya. Jadi alih-alih mereka tuh punya stadion baru tuh untung, malah rugi coy. Rugi ternyata dia punya stadion baru. Ini jelas ada yang salah ya dari pengelolaan keuangannya Bordeaux. Kok bisa gitu? Mereka bangun stadion, udah launching, kok malah merugi gitu kan. Kerugiannya itu dari periode 2015 sampai 2017 itu 10,4 juta euro atau 183 miliar rupiah menurut La Tribune. Jadi ini gede banget ya, maksudnya untuk klub sekelas Bordeaux 10,4 juta tuh
termasuk besar loh, ya. Mungkin nggak ada apa-apanya kalau buat PSG atau Manchester City ya, tapi segini tuh gede banget ya. Dan ternyata beban finansial itu yang berasal dari biaya operasional tadi, terhitung di periode 2015 sampai 2017, itu 3 miliar euro atau 53 triliun rupiah. Gila, gokil sih. Mereka punya stadion bagus tapi nggak kuat sama biaya pengelolaannya, berarti ini memang ada yang salah dari manajemen finansial mereka. Nah, kondisi ini makin parah waktu pandemi COVID-19. Jadi waktu pandemi COVID-19 itu, Ligue 1 termasuk salah satu yang sangat-sangat terdampak ya. Karena Ligue 1 ini kan bukan termasuk 3 liga top Eropa ya, maksudnya bukan kayak Premier League yang hak siar TV-nya tuh aja tuh udah mahal ya. Dan juga dia banyak sponsor yang masuk. Mereka juga bukan kayak Bundesliga yang nerapin peraturan 50+1. Atau Real Madrid yang punya keuangan yang luar biasa gitu kan dari Florentino Perez ya. Mereka bukan itu. Mereka bukan PSG yang punya uang sultan. Enggak ya. Jadi Bordeaux ini salah satu yang paling terdampak karena COVID-19. Nggak ada pemasukan dari hak siar, nggak ada pemasukan dari tiket, kemudian nggak ada pemasukan dari sponsor. Ini jelas membuat kondisi keuangan mereka tuh makin parah ya. Dan karena nggak ada pemasukan inilah, mereka akhirnya tuh kesulitan untuk membayar bukan cuma biaya operasional stadion, tapi biaya operasional mereka sendiri, seperti gaji staf, gaji pemain, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pemilik dari Bordeaux ini, yang namanya King Street, jadi ini perusahaan finansial ya, kalau nggak salah nih, ini perusahaan konsultan finansial, mereka akhirnya tuh menyatakan untuk tidak mendukung klub secara finansial lagi dan menjual ke pengusaha yang bernama Gerard Lopez. Tapi ternyata di tangan Gerard Lopez ini juga nggak berjalan dengan baik ya. Jadi Gerard Lopez ini kan founder jadi Genie Capital ya, co-founder ya, bukan founder. Jadi co-founder jadi Genie Capital ternyata nggak bisa membantu keuangan Bordeaux. Dan rencananya Lopez itu pengen ngejual Bordeaux ke Fenway Sports Group. You know Fenway Sports Group? Ya, itu ownernya Liverpool FC loh, FSG ini loh, dia mau ngejual ke FSG. Ternyata nggak jadi, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan tentang harga jual. Jadilah Bordeaux nggak bisa dapat dana segar dari penjualan itu, dan nggak lama setelah kegagalan dari penjualan ke FSG itu, akhirnya Bordeaux dinyatakan degradasi. Jadi diberikan vonis degradasi sama, ini agak susah sih, sama Direktorat Nasional untuk Pengendalian Manajemen atau DNCG ya. Jadi Direktorat Nasional untuk Pengendalian Manajemen di Paris ini memvonis Bordeaux degradasi ke National One. Jadi degradasi ke National One itu kompetisi klub amatir Prancis. Nah, di saat itulah mereka menyatakan bangkrut dan menyerahkan lisensi profesional mereka ke Federasi Sepak Bola Prancis. Artinya, Bordeaux sekarang sudah menjadi klub amatir. Mereka akhirnya memutus kontrak semua pemainnya, tapi mereka tetap jalan untuk akademinya. Jadi akademi tetap jalan, sembari mereka cari cara untuk bangkit. Karena akademi ini menjadi salah satu aset mereka yang harus mereka pertahankan. Karena dari akademi itulah mereka bisa membangun ulang skuadnya, mereka bisa jual pemain, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi, ya seperti inilah nasib dari Girondins de Bordeaux yang bangkrut dan akhirnya menjadi klub amatir. Miris ya, ini juara Ligue 1 2008-2009 loh, gue lihat pada saat itu. Yang ngelatih Laurent Blanc, di situ ada beberapa pemain yang cukup berbakat. Ada Yoann Gourcuff, itu pemain flopnya AC Milan, sama Marouane Chamakh, ya itu bintangnya Arsenal tuh. Ya, maksud gue bintang, bukan bintang beneran ya. Dia sempat ngebintangin cuma separuh musim doang, separuhnya lagi akhirnya bapuk gitu. Ya, pada saat itu mereka memang hebat, memang keren ya gitu kan. Mereka berhasil mematahkan dominasi Olympique Lyon selama 7 tahun. Tapi ya gini nasibnya sekarang, bangkrut dan menjadi klub amatir.
Sungguh sangat disayangkan ya, tapi gue yakin klub seperti Bordeaux ini bisa bangkit ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah klub-klub besar yang bangkrut, itu pada bisa bangkit semua. Napoli bisa bangkit. Parma promosi kan ke Serie A kan. Tapi memang tidak seperti Parma yang dulu. At least mereka tetap bisa berkompetisi. Napoli lah cerita yang paling luar biasa gitu kan. Dortmund pernah hampir bangkrut, hampir ya. Kalau nggak dipinjemin duit sama Bayern Munchen, mereka nggak akan jalan sampai sekarang gitu kan ya. Dan beberapa klub-klub lainnya yang pernah bangkrut itu mereka bisa bangkit. Jadi gue rasa Bordeaux ini tetap bisa bangkit karena mereka mempertahankan akademinya. Ya, dari situ mereka bisa bangun ulang squad, menjual pemain dan mendapatkan dana segar. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Kalau lo suka video ini, silakan pencet like, kemudian komen tentang klub-klub yang pernah bangkrut atau tentang Bordeaux, ingatan lo tentang Bordeaux ya, apa aja gitu, silakan tulis di kolom komentar dan juga share video ini ke sosial media lo dan juga grup-grup WhatsApp, Telegram, semuanya di-share ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible ya, buat dapetin banyak lagi diskusi-diskusi mengenai sepak bola. So, gue Audi Ramantio, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan kita akan bertemu lagi di video lainnya lagi, dan bye.